Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang berbaring di kursi. Pria tersebut bernama Junho. Tiba-tiba, ada seorang wanita masuk ke dalam rumahnya. Ia lalu naik ke atas dan menemui Junho yang sedang berbaring. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Ketika telah selesai, Junho kemudian makan bersama dengan wanita itu. Wanita tersebut bernama Yorin. Ia adalah pacar Junho. Namun, saat sedang makan bersama, ayah Junho pun datang. Ia pulang dengan keadaan yang sedang mabuk. Ayahnya tersebut bernama Yongsu. Mereka kemudian mengobrol sambil bercanda. Melihat hal itu, Yorin pun langsung menyapa Yongsu. Akan tetapi, Yongsu malah memberikan sejumlah uang kepada Yorin. Ia juga memeluknya dan meremas tubuh Yorin, yang membuat Yorin marah dan pergi meninggalkan Junho karena tak terima dengan perlakuan ayahnya. Namun, Junho menjelaskan bahwa ayahnya bertingkah seperti itu dikarenakan sedang mabuk. Akan tetapi, Yorin tetap tak menerimanya. Ia kemudian menendang alat perang Junho. Esok harinya, terlihat Junho dan ayahnya sedang makan bersama. Di sini, Yongsu pun menceritakan kepada anaknya bahwa ia akan menikah lagi dengan seorang wanita Rusia, di mana ia bertemu dengan wanita itu ketika ia sedang pergi menjalankan bisnisnya di Rusia. Mendengar hal itu, Junho pun merasa senang dan mengizinkan ayahnya untuk menikah lagi. Namun Junho meminta kepada ayahnya agar ia terlebih dahulu diperkenalkan oleh calon ibu tirinya tersebut. Scene berlanjut. Malam harinya, terlihat Junho dan ayahnya sedang makan bersama. Di sini, Yongsu pun memberitahu anaknya bahwa besok siang ia akan menjemput calon istrinya di bandara dan membawanya ke rumah. Esok harinya, terlihat Yongsu datang ke rumah dengan seorang wanita. Wanita tersebut bernama Olga. Ia merupakan wanita yang akan menjadi istri Yongsu dan ibu tiri Junho. Yongsu kemudian memperkenalkan Olga kepada anaknya. Di sini, melihat Olga adalah wanita muda dan cantik, awalnya Junho mengira ia adalah teman bisnis ayahnya. Namun setelah mengetahui Olga adalah calon ibu tirinya, ia pun langsung memberi hormat dan terlihat sangat kaget. Mereka kemudian minum bersama sambil mengobrol. Terlihat Junho yang selalu melirik gunung Olga. Setelah itu, Yongsu pamit untuk pergi bekerja, sedangkan Olga pergi ke kamar untuk mengganti bajunya. Junho lalu mengambil bekas minuman Olga dan meminumnya, sambil menghayalkan sedang merasakan lembabnya bibir calon ibu tirinya. Namun tak lama kemudian, Olga datang dengan pakaian yang seksi, yang membuat Junho menjadi salah tingkah. Mereka kemudian naik ke atas dan merapikan rumah yang berantakan. Saat sedang membaca majalah, Junho tak sengaja menyenggol gunung Olga. Akan tetapi, hal itu membuat Olga tersenyum. Mulai dari sinilah, Junho semakin akrab dengan calon ibu tirinya. Hingga akhirnya, Olga memberikan Junho kecupan manis, yang membuat Junho kaget dan pikirannya pun menjadi barbar. Malam harinya, terlihat Yongsu yang sudah pulang bekerja dan sedang minum bersama mereka berdua. Karena sudah mabuk, Olga kemudian menari di depan mereka. Yongsu lalu menyuruh anaknya untuk tidak melihatnya dan pergi dari ruangan tersebut. Melihat anaknya yang sudah pergi, Yongsu langsung mendekati Olga. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Sementara itu, terlihat Junho yang sedang berbaring di sofa. Ia lalu mendengar suara pemersatu bangsa. Karena penasaran, ia pun pergi mengeceknya. Yang ternyata, suara tersebut dihasilkan oleh ayahnya dan Olga, yang sedang melakukan proses penanaman benih kehidupan. Akan tetapi, ketika Junho sedang mengintip proses tersebut, Olga pun melihatnya dan tersenyum. Hal itu membuat Junho terangsang dan bergegas pergi. Ia kemudian pergi ke dapur mengambil minuman untuk menenangkan dirinya. Ketika sedang membayangkan goyangan calon ibu tirinya, Yorin tiba-tiba saja datang. Hal itu pun membuat Junho senang, karena Yorin datang di saat yang sangat tepat, yaitu datang saat sedang dibutuhkan. Junho lalu mengajak Yorin masuk ke kamarnya. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik.
Sementara itu, Olga yang sudah selesai datang ke kamar Junho dan mendengar suara pemersatu bangsa. Esoknya, terlihat Junho dan Yorin sedang bertemu Yongsu di sebuah restoran. Lalu saat mereka akan pulang, Yongsu membisikkan sesuatu kepada Yorin. Beberapa hari pun berlalu. Ketika mereka sedang makan, Yongsu mengatakan bahwa ia akan pergi ke Rusia untuk mengurus bisnisnya dan akan kembali dalam beberapa hari. Junho dan Olga pun mengantarkan Yongsu ke mobilnya. Setelah itu, mereka lalu pergi berbelanja perlengkapan dapur di sebuah supermarket. Akan tetapi, mereka terlihat sangat mesra, layaknya seorang kekasih. Lalu, ketika di rumah, Junho yang sedang memotong sayuran mengenai tangannya. Olga yang melihat hal itu mencoba mengobati tangan Junho dengan cara mengisap darah yang keluar dari jari Junho. Namun, hal itu membuat pedang Junho dalam posisi siap bertempur. Ia kemudian mengajak Olga untuk wik-wik bersamanya, dan ternyata Olga pun mengizinkannya. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Setelah kejadian tersebut, mereka berdua pun selalu melakukannya ketika Yongsu sedang pergi bekerja. Sementara itu, Yongsu terlihat pergi bertemu Yorin, yang ternyata ia tak pernah pergi ke Rusia, melainkan ia selalu pergi menemui Yorin, yaitu pacar anaknya. Yongsu mengajak Yorin ke sebuah rumah. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Di akhir film ini, terlihat Yongsu yang baru saja datang. Mereka bertiga kemudian makan bersama. Di sini, Yongsu menanyakan kepada Olga apakah ia betah tinggal di rumahnya. Mendengar hal itu, Junho pun menjadi terkejut karena ia takut Olga akan pergi dan ia tak bisa lagi melakukan wik-wik dengan calon ibu tirinya tersebut. Namun, Olga mengatakan bahwa ia sangatlah betah dan akan tinggal seterusnya di rumah mereka. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.